menurut saya reshuffle ini mempertemukan tiga hal ya, menjadi satu momentum. Yang pertama, selama 10-11 bulan ini Pak Prabowo itu sebetulnya menilai, dan itu berkali-kali juga disampaikan kan di pemberitaan bahwa dia mengingatkan ya, jajaran kabinetnya, ya bagi siapa saya jajaran yang tidak sama saya atau yang lambat saya tinggal dan segala macam. Nah, setiap Pak Prabowo menyampaikan pernyataan itu, semua orang kan menyangka ini akan ada reshuffle. Itu setidaknya kalau nggak salah ada 3 kali itu dia kasih sign ya bahwa kabinet harus bekerja maksimal. Jadi sebetulnya selama 10-11 bulan ini dia sudah punya raport masing-masing, satu. Yang kedua, momentumnya adalah kejadian kemarin itu. Ya kan, kejadian kemarin bahwa ternyata apa yang dirasakan oleh masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian menjadi ekspektasinya. Nah, yang ketiga tadi perubahan adanya undang-undang baru tentang Kementerian Haji dan ini. Nah, jadi ketiga itu, yang keempat satu lagi. Ini kan sudah hampir 1 tahun ya, dan beliau kan waktu itu sering menjanjikan 1 tahun pertama akan melakukan evaluasi. Nah, ini kan tinggal 1 bulan lagi nih, jadi ini persiapan untuk memasuki tahun keduanya. Jadi sebetulnya menurut saya sih tidak tiba-tiba ya beliau mengambil keputusan untuk mengganti itu. Berarti ada perjalanannya, ada prosesnya ya? Ya tentu sebetulnya dengan adanya reshuffle ini langkah yang diambil oleh Pak Prabowo yang memunculkan ya harapan baru ya. Dengan kejadian kemarin itu kan ini kira-kira langsung dijawab. Oke, detailnya 17+8 dibagi sekian, ya, mana yang harus dijawab DPR sudah dijawab. Tapi kan pemerintah banyak juga tuh PR yang disampaikan dari 17+8. Belum lagi sebetulnya di luar 17+8 kan masih banyak masalah yang tentu menyebabkan munculnya 17+8 itu cuma jadi simptom saja. Nah, saya kira juga apa langkah yang diambil oleh Pak Prabowo ini adalah untuk bagaimana kita membuat ya ini langkah yang harus kita ambil untuk menjawab yang kemarin sehingga kita punya optimisme baru, kira-kira begitu. Ya tentu kan ini masa-masa DPR membahas rencana kerja dan anggaran masing-masing mitranya ya di pemerintah. Nah, tentu saya kira informasi-informasi yang berkembang pasca kemarin mulai dari adanya peristiwa 25-28 itu harusnya bisa menjadi dasar ya mereka membuat asumsi-asumsi yang lebih objektif gitu. Nah, sehingga memang nanti program-program yang muncul dari rencana kerja masing-masing mitra kerja di masing-masing komisi dan pemerintah itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Ya kita berharap seperti itu ya. Kalaupun kemudian ada tetap penyampaian aspirasi, ya tidak mengulangi kejadian yang kemarin ya, tidak ada kerusuhan, tidak ada penjarahan gitu. Karena memang kan pemerintah dan DPR khususnya juga perlu terus diawasi kan oleh masyarakat, oleh mahasiswa gitu. Dan saya setuju tadi, saya kira memang apa yang disampaikan oleh rakyat, masyarakat kita dan adik-adik mahasiswa itu juga harus cepat direspon dengan hal-hal yang konkret penyelesaian masalah ekonomi. Dan ini tantangan dari menteri-menteri baru ini, karena tadi saya katakan menteri yang baru diangkat, apalagi yang berkaitan dengan soal ekonomi, itu kan momentumnya untuk menjawab yang kemarin tuntutan dari masyarakat itu. Jadi kita tunggulah, kita berharap ya optimisme yang mau sekarang dibangun oleh Pak Presiden itu harus dikonkretkan tidak lanjut oleh menteri-menterinya yang baru ini khusus. Kemudian kebijakan fiskal apa yang harus dikoreksi? Singkat saja. Ya, saya melihat perkembangan kemarin ya, terutama yang tadi itu soal fiskal ke daerah. Kita udah evaluasi, karena kan kami di Komisi 2 ya. Memang selama ini kan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat itu terlalu besar. Hampir 80% pemerintah daerah itu semuanya tergantung dari pusat. Mereka rata-rata PAD-nya cuma 20-21% gitu. Jadi bayangkan kemarin kalau 900 triliun itu saja ya, ada kejadian Pati, ada kejadian Bones segala macam, ini diturunin 240 triliun ya, 900 triliun jadi 650 sekian kan. Nah, tentu saya kira mungkin pemerintah pusat juga pertimbangan ya, seperti yang disampaikan kan Pak Prabowo kan, tetap program-program yang menyangkut pro rakyat itu tidak akan disentuh pengurangan dari dana transfer itu. Tapi saya kira
pengurangan itu perlu dicermati ya. Nanti kira-kira dampaknya ke daerah dalam 1, 2, 3 bulan ke depan itu seperti apa setelah diputuskan.